Oke, selamat siang Pak Gibson. Ada Ibu Melana Pupela, Ibu Rosdiana Simanjuntak, masih Bu Rosdiana di mana? Di Bekasi ya, kalau nggak salah ya. Iya Ya, Pak, di Bekasi Pak. Bekasi ada Bu Maria Kendek. Selamat siang. Nabire, Papua. Oke, ada Pak Bambang masuk gitu, Pak Pak. Bambang baru masuk. Oke, selamat siang Pak Ya, Bambang. siang Pak. Oke. Ya Pak. Saya telepon nggak diangkat, Pak. Saya juga nggak diangkat. Ya, oke lah, Pak Bambang masuk. Oke, Ya. selamat siang Pak Bambang. Ya, kita mulai aja Pak. Satu lagu and then we go. Saya dalam perjalanan Pak. Wah, ya udahlah. Dari Ya, lupakanlah. Taleb tadi. Lupakan Dari kalau sudah jalan perjalanan. Lupakan Pak Bambang sudah. Nggak apa-apa Pak. MDC Pak. Dari It's MDC. okay. Taleb. It's okay. Lansia MDC. Iya, oke. Oke, it's okay lah. Lanjut Pak. Lanjut. Ya, kita mulai aja dah. Ya, selamat siang semuanya. Bagi teman-teman yang ada di virtual Zoom ini, ya terima kasih atas kehadirannya. Bagi yang masih di rumah, yang sedang mengikuti YouTube channel, ya tujuan YouTube channel ini adalah untuk memberkati, menguatkan iman orang percaya dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Oke, ya. Mari kita sambut dengan sukacita tamu yang akan bersaksi. Ibu Maria Kendek, Ibu Pendeta Maria Kendek dari Nabire, Papua. Salam, selamat siang Ibu Maria. Apa kabar pada siang hari ini? Mantap. Ya, oke. Ya, oke. Ibu Maria sudah siap untuk bersaksi ya. Semangat, puji Tuhan ya, luar biasa. Dan izinkanlah saya ajak untuk Ibu Maria dan teman-teman untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh luar biasa pertemuan yang indah pada siang hari ini bersama Ibu Maria Kendek dan teman-teman semuanya. Kami percaya pertemuan indah ini karena tujuan dan maksud Tuhan sehingga Ibu Maria Kendek akan bersaksi untuk kemuliaan Bapa di surga. Biarlah kesaksian pada siang hari ini hanya untuk menjadi berkat dan kekuatan dan semuanya adalah demi kemuliaan Bapa di surga saja. Bapa, berkati segala perangkat yang kami pakai, baik di tempat kami maupun di tempat Ibu Maria Kendek di Papua, dan teman-teman semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Teman-teman semuanya, kami buka program testimoni pribadi di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Alright, oke, saya mau share dulu ya, satu firman Tuhan. Dan sudah itu, saya akan kembali ke Ibu Maria. Yohanes 10, ayat 27 sampai 28. Oke, boleh buka kalau ada siap dengan Alkitabnya, boleh dibuka lah. Yohanes 10, ayat 27 sampai 28. Bicara apa ini? Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Puji Tuhan. Kita adalah domba-dombanya, ya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita betul-betul domba-domba sejati yang bisa mendengar suara Tuhan, atau kita domba-domba palsu, ya, domba-domba palsu yang sontoloyo, ya, yang mudah-mudahan nggak ada di sinilah, domba-domba sontoloyo di sana di negara Ethiopia sana, ya, sinilah hari ini kita semua menjadi domba-domba yang sejati, ya.
Inilah, oke. Sekali lagi tujuan YouTube channel ini dibuat agar menguatkan iman orang percaya dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Silakan di-share ke teman-teman dan komunitas-komunitas yang lain sesuai dengan Markus 16 ayat 15, Matius 28 19 sampai 20 dan Kisah 1 ayat 8. Bagi yang rindu untuk mengisi ruang kesaksian bisa call ke nomor WhatsApp Kompak Siang di 08122 970 2298 atau 08123 5567375. Nanti akan kami jadwalkan untuk bisa tampil di YouTube Kompak Siang ini. Sekarang kita kembali dan inilah saatnya Ibu Maria Kendek. Saya akan beri waktu dan layar buat Ibu untuk mulai menceritakan dari awal ya. Mungkin ada teman-teman yang masih belum kenal Ibu Maria Kendek ya. Dimulai dengan keluarga, kegiatan sehari-hari, Ibu melayani di gereja apa. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Saya akan berikan layar buat Ibu ya. Bentar, saya kasih layar dulu. Ibu Maria Kendek, mana dia? Oke. Oke, Bu, silakan. Oke, ya, shalom kita semuanya. Terima kasih saya kepada Tuhan Yesus yang pertama-tama dan terima kasih kepada semua rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di Zoom Kompak yang kembali mempercayakan saya untuk menyaksikan kemurahan Tuhan atau bagaimana Tuhan beracara dalam kehidupan kita dan khususnya dalam pribadi saya. Dan baik, saya akan mungkin ada teman-teman yang belum kenal. Orang pepatah bilang tidak kenal maka tidak disayang. Ya, dalam hal tidak disapa. Jadi ya sapa saja. Ya biar kita berjauhan cukup yaitu memberikan yaitu salam, shalom, yaitu sudah menjadi satu yaitu tanda yaitu kesejahteraan kita bersama. Dan yaitu saya sudah berumah tangga dikaruniai 5 orang anak dan tugas saya sehari-hari yaitu banyak yaitu mengunjungi jemaat, ya jual, yaitu kita menjual juga jadi kita jual minyak tanah jadi ya begitulah namanya kebutuhan yaitu dalam keluarga dan yaitu saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan bagaimana dari saya menjadi kegiatan Bapak apa Bapak Bu? Oh, dan Bapak ya itu dia kerja di Koperindak ya itu. Apa itu? Jadi Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Ya. Oke. Terus baru saya dari ASN, kenapa bisa jadi hamba Tuhan? Ya, jadi saya mau menceritakan, yaitu berapa tahun yang lalu. Bapak itu dari mana? Dari Toraja juga atau dari mana? Ya, Bapak saya belum tahu tuh. Iya dari Toraja. Dari Toraja juga. Oke. Iya dari Toraja. Okay. Terus saya seorang ASN dan yaitu kenapa bisa jadi sampai jadi hamba Tuhan dan dilanjutkan dengan next level yaitu jadi gembala ya. Wow. Waktu itu saya yaitu sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan saya itu dipercayakan oleh pemerintah yaitu sebagai menduduki satu jabatan yaitu sebagai lurah selama kurang lebih 10 tahun atau 2 periode. Dan yaitu pas waktu itu ada gempa bumi dan rumah yang cukup banyak yang dipercayakan kepada saya untuk saya yaitu harus melihat yang dibutuhkan oleh masyarakat. 1000 unit. Jadi saya pakai yaitu staf saya untuk pergi mendata ke lapangan dan setelah itu saya bilang diajak ketua RT-nya supaya melihat secara langsung mana rumah yang ada kategori yaitu rusak berat, rusak ringan dan yaitu rusak sedang. Kalau rusak berat itu berarti dia roboh. Kalau yaitu rusak ringan berarti dia punya rusak ringan itu dia punya dinding itu mungkin hanya yaitu retak-retak. Kalau rusak sedang itu yaitu berarti dindingnya ada yang keluar. Jadi itu pun diberikan juga bantuan yang berupa stimulan dan juga uang yaitu 1 juta. Itu saya jalani semuanya. Dan puji Tuhan yaitu 1000 unit ini yaitu tidak ada terpikir
mau bilang yaitu hati saya itu mau mungkin terpikat dengan hal itu, tidak ada. Dan itu pun juga saya ditemani dengan 9 kelurahan, yaitu teman-teman dan 8 kepala-kepala kampung, jadi kami ada 17 orang, yaitu sampai teman-teman bilang begini. Sebentar ya Bu. Itu tahun berapa itu Bu? Itu Tahun berapa? baru belum lama, itu baru sekitar 5 tahunan. Ya. Di mana itu Bu? Di mana Bu? Itu di kota. Saya kan sudah tinggal di SP sekarang. Ya, jadi Di Maksudnya Papua apa di Nabire, ya? Toraja Bu? ya, Di Nabire apa ya? di iya masih di Toraja? Nabire. Di Oh, Nabire. Nabire. Iya, di Nabire. Ya, itu waktu itu sebelum gempa, Bupati mengumpulkan kami semuanya itu untuk mendengarkan, yaitu Bupati mau pemutihan nama mengenai dana-dana gempa, karena ada mungkin yang menyurat sampai ke pusat sana, yaitu mengatakan bahwa Bupati habiskan dana gempa dan tidak sampai ke masyarakat. Saya kurang tahu apakah itu ya betul atau tidak, dan itu pun mulai terjadi gempa di situ. Sampai Ya, Bupati juga. sebentar Bu. Ya. Ibu kan bukan asli Papua Bu kan? Iya, Ya, aslinya dari mana Ibu? saya aslinya saya Toraja. Emang keluarganya sudah Kristen apa belum Bu? Sudah lama sudah Kristen. Iya, sudah lama. Jadi sudah akhirnya begitu, Bupati waktu dia sementara kasih sambutan karena gempa, jadi Bupati kami itu jatuh dari panggung. Dan kami yang ada di lapangan itu, ya karena tidak ada rumput, kita mau pegang, mau apa gitu, kita hanya mau pegang batu-batu saja. Hanya saya berteriak, Yesus tolong, Yesus tolong. Jadi teman saya juga yang pakai kerudung itu bilang, Yesus tolong. Terus saya bilang, kawan, kok salah ucap? Dan kok kan salah ucap? Dia bilang, yang penting saya selamat. Saya bilang, terserah sudah. Saya bilang begitu saja. Akhirnya begitu, kami duduk. Begini kita karena sudah ditindis-tindis bapak-bapak dengan semua orang waktu tindis-tindis ya. Kita tidak tahu ini siapa. Ya akhirnya karena gempa begitu. Karena goyangnya juga tidak satu arah. Seperti yaitu orang ditampi. Itulah zaman penampian sekarang begitu. Mungkin begitu. Jadi kita tuh digoyang tidak karu-karuan. Jadi saya cuma bilang Tuhan. Dan saya lihat, semua juga motor di jalan itu pada tidur, pada jatuh dia parit. Saya pergi lihat motor saya di kantor pos, jatuh juga. Akhirnya begitu. Itulah mungkin mulai awal dari situ mulai didatangkan itu KKR datang di Nabire untuk mau mengisi, yaitu memperbaiki, yaitu daripada hal-hal yang terjadi di kota Nabire. Dan puji Tuhan mulai dari perlahan-lahan hamba-hamba Tuhan didatangkan untuk mengadakan KKR. Puji Tuhan sampai sekarang ya pemulihan sudah terjadi, yaitu di kota. Tapi ada bukan itu saja, tetapi kita bisa melihat ada peristiwa-peristiwa yang lain ya, seperti yaitu peperangan suku, perang suku. Dan saya yaitu tadi saya lanjutkan, setelah saya dipercayakan 1000 unit rumah itu, ya itu pun juga itu tidak mulus, tetapi ada tantangan dari luar sendiri. Padahal Pak Camat saya sendiri yaitu menuduh saya itu, dia bilang begini, itu ada Ibu Lurah, dia ada jual rumah bantuan. Terus saya tidak tahu menau. Saya bilang gini, jadi ibu itu datang ke saya bilang begini, mana tanda buktinya, mana kwitansinya, berapa uangnya. Sekarang saya suruh ibu kembali pergi minta uangnya sama Pak Camat sana. Saya tidak tahu menau begitu. Akhirnya dia pergi pulang. Saya bilang, Ibu, jangan cemarkan nama saya tidak suka. Jadi Ibu pergi minta uangnya Ibu sendiri kembali ke Camat sana. Sudah, tidak lama kemudian begini Pak Camatnya itu meninggal. Saya bilang, kenapa dia meninggal? Saya pikir-pikir Tuhan, mungkin dia stres kali ya, karena saya suruh ibu itu pergi minta uang yang dia jual rumah itu padahal ibu ini punya jatah, tetapi dia jual sama orang lain. Padahal itu saya pun tidak ada pemikiran mau bilang mau jual rumah apa-apa gitu, karena saya pikir saya mau mensejahterakan warga saya. Suatu saat saya dipindahkan, itulah kenang-kenangan saya buat mereka, yaitu saya sudah memberikan yang terbaik buat masyarakat saya. Nah itu. Dan selanjutnya setelah yaitu
rumah itu sudah, yaitu sementara dibangun, tidak ada lagi tantangan, yaitu orang Papua sendiri nih, orang dari gunung, yaitu masuk di tanah lokasinya orang, terus dia mulai yaitu tinggal di tanah orang itu. Terus saya tanya, saya bilang, Dek, ini tanahnya siapa? Ini bukan punya kamu, ini punya Pak dosen di universitas, yaitu di Nabire. Ya, kenapa kamu bangun rumah di situ? Dia bilang, tidak, ini punyaku. Saya lapor ke Polsek, saya lapor ke Pak Distrik. Akhirnya diangkutlah dia, dia dendam sama saya. Ya, dia dendam. Begitu saya pergi beli kue, yaitu untuk anak-anak saya, karena saya itu senang orangnya. Setiap hari Sabtu malam saya beli gorengan atau makanan apa saja untuk anak-anak saya datang, dan saya taruh dia minum, saya bilang silakan diminum, makan. Itu hati saya buat anak-anak yang datang bersama dengan anak-anak saya. Jadi saya tidak main pilih-pilih siapa-siapa. Dan akhirnya di situ saya baru pulang beli gorengan, ditabraklah saya ditabrak lari. Tapi saya tidak tahu itu siapa. Dan berapa hari kemudian saya bilang begini, saya tidur dan saya bilang, Tuhan, saya minta kasih dengar suara orang yang nabrak ke saya, siapa sih orangnya? Dan suara itu datang kepada saya kembali bilang begini, kalau saya kasih saya kasih dengar orangnya, kasih lihat orangnya punya muka, pasti kamu marah. Baru saya bilang, kalau begitu suaranya saja Tuhan, saya mau dengar. Akhirnya Tuhan bilang, oke, diperdengarkanlah suara itu buat saya. Nah, besoknya itu staf saya ada bikin surat, bikin laporan apa yang gempa-gempa ini nama-nama untuk kita kirim ke instansi terkait, ke dinas sosial, ke sekda, ke DPR, ke sosial, semua kita kirim. Saya bilang, sudah, surat itu biar saya yang bawa, kamu tidak usah. Karena saya kepingin itu, mau cari tahu itu, suara itu sampai di instansi mana begitu. Pasti saya tahu. Saya antar surat itu. Setelah saya bawa, terakhir saya masuk di catatan sipil, saya bilang selamat siang. Saya bilang ini ada surat. Dia kok bicara, langsung saya ingat. Kayak suaranya yang saya diperdengarkan buat saya. Saya bilang Tuhan, itu dia sudah Tuhan. Jadi saya bilang begini, Tuhan, ampuni saya terlebih dahulu Tuhan, saya minta Tuhan pukul dia. Saya minta Tuhan pukul karena dia akan nabrak saya. Tuhan pukul dia dengan caramu sendiri Tuhan, pukullah dia dengan rotan manismu. Sudah, Tuhan buat satu cara yang masih bisa ya dipandang masih bisa bagus kah tidak, saya tidak tahu. Tuhan pertemukan saya dengan dia sementara jalan mabuk. Dia mabuk, katanya diajak-ajak temannya, itu bajunya sudah sobek-sobek di jalan. Terus saya lewati naik motor, saya bilang, kawan, kok kenapa? Terus langsung dia bilang, itu teman diajak saya situ. Baru saya dipukul sampai baju saya sobek-sobek. Lalu saya bilang, Tuhan, cukup sudah Tuhan. Yang penting saya sudah tahu siapa sih orangnya. Sudah, begitu hati saya begitu. Akhirnya saya mengambil. Sebentar, jangan terlalu cepat. Saya tahu. Ibu kan ditabrak lari. Iya. Ibu kan nggak tahu siapa orangnya dan minta diperdengarkan suaranya. Setelah ibu tahu dengar suaranya, lah ini suara ini yang diperdengarkan Tuhan. Iya. Kenapa ibu? Apa yang mendorong ibu? Tolong Tuhan pukul dia. Harusnya ibu kan mengampuni dia. Kenapa? Kenapa ibu terdorong itu? Kan artinya mengampuni loh. Iya. Apa yang terjadi? Saya minta, saya bilang Tuhan didik dia supaya karena dia sudah pengalaman. Jadi didikan Tuhan itu juga harus ada sama dia supaya jangan kalau untuk saya dia buat jangan sampai kena orang lain lagi. Begitu maksudnya. Oke, masuk. Make sense. Oke. Nah, waktu itu ibu belum sekolah STT ya? Atau sudah? Iya, belum ya. Masih ASN kan? Masih ASN ya? Oke, lanjut. Ya, saya lanjut. Setelah itu saya ada tulis di belakang Alkitab saya ini masih ada sampai sekarang, ada tulisan merah. Saya bilang begini,
Tuhan, saya rindu, apa ini? Dia bilang, saya rindu, yaitu jadikanlah, ya, saya bilang, Tuhan, bila seizin Tuhan, hidupku, ku jadikan pintu pelayanan bagi banyak orang. Itu ada di Alkitab saya, ini Alkitab saya beli 2003. Ya ini saya baru jadi lurah. Jadi saya tulis di situ. Saya bilang, Tuhan, saya rindu, yaitu hidupku ini dijadikan pintu pelayanan bagi banyak orang. Waktu jadi lurah, Ibu kan belum sekolah STT kan, belum kan? Belum. Lalu belum apa yang menyebabkan Ibu, saya kepingin sekolah STT? Apa yang mendorong Ibu? Ya. Kan enak dari ASN kan sudah enak. Apa yang mendorong Ibu jadi sekolah pendeta? Yang mendorong hati saya itu saya bilang begini, sudah, kan tidak mungkin hanya pendidikan di dunia saya mau nikmati, harus saya juga menambah pengetahuan atau ilmu daripada dalam firman Tuhan, supaya dia sinkron dalam hati saya, dalam hidup saya, itu supaya bisa sejalan, yaitu antara kebutuhan jasmani dan rohani, dan yang itu yang saya, karena waktu saya ditabrak itu, hati saya bilang begini, itu dalam hati saya berseru tanpa didengar oleh orang. Saya bilang, Tuhan, tolong kasihani saya. Saya bilang begitu, tapi saya ada pakai dalam bahasa Toraja juga. Terus saya bilang begini, akhirnya saya diangkat ke rumah sakit, 10 jam tidak sadar. Nah, begitu saya cuma dengar dokter bilang begini, ini ibu punya kepala ini harus dibelah. Saya bilang, dibelah dokter. Hati saya tuh gejolak. Saya marah, saya bilang, ini dokter ini mata uang. Memang gini, kamu datang mau obati orang, kamu bela orang pakai kepala. Saya marah, hati saya itu marah. Saya bilang berarti tidak. Parah kah? Kita berarti parah kah? Sampai dibelah kepala itu? Apa parah? Tidak parah itu, karena itu benturan kepala belakang, ya otak kecil. Ya, jadi memang ya saya tidak bisa lihat orang itu jaraknya itu 1 meter, saya sudah tidak kenal orang. Jadi ya puji Tuhan, herbal yang saya minum, yang suami juga kerjakan di kantor, ya jadi minum buah merah. Buah merah itu tiap hari 1 gelas aqua. Minum. Jadi ya maaf kata, ya kita bunga kecil. Apa itu buah merah? Bisa dijelaskan apa itu buah merah? Apa buah yang hanya ada di Irian? Ya itu yang panjang begini, jadi itu kulitnya diambil, baru dikasih masuk di dalam gilingan, baru disuling, dia punya minyak, itu yang diminum. Oke, teman-teman, Ibu Melana, Pak Frans, Bu Rusdiana, Pak Gibson, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan buka mikrofon, karena ini podcast ya, sifatnya podcast, jadi semua bebas bertanya. Oke, silakan. Lanjut Bu Mela, Bu Maria. Ya. Setelah itu saya minum herbal itu, ya saya puji Tuhan, dan setiap kalau 10 menit saya tidak bisa tahan untuk duduk lama. Saya harus istirahat 5 menit lagi baru bangun lagi. Begitu juga kalau ke kantor, yaitu saya cuma bilang sama staf, saya izin dulu sebentar, saya ke rumah saja sebentar, ada perlu. Padahal saya pergi tidur. 5 menit, bangun lagi. Baru. Sebentar Bu Maria, itu Bu Melana angkat tangan dia. Boleh? Ya. Silakan Bu Melana, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Shalom Bu Maria. Ya. Waktu Bu Maria bilang, Tuhan pukul dia, itu hajar dia ya istilahnya dalam bahasa. Itu kan waktu itu Bu Maria belum sekolah STT, belum menjadi jadi ya? Iya, belum di sekolah STT. Nah itu kan firman Tuhan itu ngajarinya kan bukan sudah kita jadi Tuhan, sudah STT, mungkin masih muda. Nah itu apa Tuhan itu enggak untuk Bu Maria sendiri itu tidak menjadi bumerang gitu loh. Kok ngomong gitu loh. Apa Tuhan enggak marah sama aku? Terima kasih Bu Maria. Ya. Dididik, maksudnya dididik, bukan dibalas. Dididik. Tadi sudah dijawab. Tidak. Saya bilang Tuhan didik dia. Firman juga di dalam Mazmur Wahyu, kalau saya yang akan kuhajar dan kutegur, sebab itu jadi saya itu bilang begini, Tuhan
didik dia Tuhan. Cuma kalau saya yang begitu, jangan sampai orang lain yang ulang-ulang lagi dikasih begitu. Karena masalah sepele, tidak, yaitu saya tidak setuju untuk dia minta rumah bantuan, akhirnya dia lakukan. Ini kan lebih parah lagi, karena dia sebenarnya bukan haknya dia untuk mau di rumah, tetapi dia memiliki pikirannya buat saya. Akhirnya saya bilang bisa saja, Tuhan didik dia, pukul dia saja dengan rotan manisnya. Itu saya Tuhan ambil semuanya. Begitu. Jadi Tuhan memukul dia dengan rotan manis supaya jangan dia Bu Maria, itu berarti kan Bu Maria merintah sama Tuhan toh? Saya tidak memerintah, saya cuma minta belas kasihan daripada Tuhan. Saya Tuhan, yaitu saya mohon belas kasihanmu supaya kau yaitu meredahkan saya. Itu saya mau pembelaanmu dalam diri saya supaya yaitu saya bisa yaitu mengambil kuasa dan mujizat. Dan buktinya bela saya. Tuhan tahu apa kita buat dan apa orang buat yang kaitan dengan kita. Bukan pemalas bisa tong kamu atau mungkin saya dapat kamu mana. Saya dengan sukacita ya pembelaan Tuhan. Ya Tuhan saya lewat yaitu saya bilang Tuhan itu pukul dia dengan manis ya Tuhan. Oke, terima kasih Bu Maria buat Oke, waktu saya ingatkan sudah 20 menit. Masih ada 10 menit lagi. Oke, bagi teman-teman, kalau ada yang ditanyakan, buka mikrofon. Jangan sampai waktunya sudah habis. Hanya tinggal 10 menit lagi. Oke, lanjut Bu Maria. Ya, setelah saya mulai sembuh, ya itu pun juga dokter melarang saya itu. Dia bilang kamu harus istirahat 6 bulan. Saya pikir, mau bikin apa 6 bulan di rumah? Sudah saya ambil motor itu jalan saja. Saya jalan. Malah itu saya telanjang kaki, mulai jalan di panas-panas matahari. Tidak rasa, yaitu kaki saya itu, telapak kaki itu panas atau tidak. Saya duduk lagi kayak macam orang, ini dia orang gila kali ya. Duduk gitu saya pegang-pegang kaki saya itu kenapa tidak panas? Padahal itu sudah pembekuan darah. Yaitu sampai saya punya kepala itu tidak bisa tahan sekali. Jadi saya itu pernah masuk di bawah kolong meja. Itu mungkin yaitu ada tetangga itu dia datang, saya pura-pura itu, yaitu saya masuk di bawah kolong meja baru saya menjerit. Terus dia bilang begini, tante, kenapa tante masuk? Alasan saya bilang begini, saya ambil sendok jatuh, padahal saya nangis. Nangis itu karena sakit sekali kepala. Jadi akhirnya saya ambil air es, taruh begini enggak bisa juga. Jadi saya punya kegiatan itu waktu sakit itu, saya hanya putar lagu-lagu rohani. Waktu itu ada yang namanya Swameka, yaitu dia itu tidak berhenti dari pagi sampai malam, yaitu lagu rohani dengan yaitu khotbah-khotbah. Jadi saya tinggal taruh di telinga, saya bilang Tuhan tolong saya, oh iya amin 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 amin. Sekalipun daging ini sakit secara fisik, tetapi saya bisa mau mendengarkan puji-pujian dan khotbah yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Dan setelah itu saya mengambil keputusan sendiri. Tidak ada siapapun yang menyuruh saya. Saya dengan teman yaitu di dalam satu kantor. Saya tanya, kenapa kamu pergi ke biak terus kenapa ada apa? Dia tidak mau terbuka sama saya. Saya buntuti dia terus. Dan akhirnya dia juga pergi sekolah Alkitab. Saya bilang, saya juga pergi. Langsung, oke sudah. Saya bilang, kapan kita berangkat dari malam ini? Oke, siap. Saya pergi pulang itu, saya berkas, saya pokoknya siapkan. Jadi saya kasih pilihan sama suami. Saya bilang begini, sekarang kamu pilih, saya mau mati kah atau saya mau hidup? Saya bilang begitu sama suami. Suami bilang, saya mau hidup. Kalau gitu, izinkan saya pergi sekolah kita. Sudah dipergilah. Disiapkan makanan-makanan, saya pergi. Sebentar, saya Bu. Ibu kok mengambil keputusan begitu drastis? Kan Ibu masih terikat dengan ASN. Jadi bagaimana itu? Itu bisa. Saya sudah memang sudah minta izin ke kepala distrik. Saya bilang, Pak, karena kepala distrik ini saya anggap dia kayak saya punya saudara sendiri. Karena kalau ada apa itu dia yaitu orangnya baik sekali karena waktu istrinya waktu melahirkan saya di situ bantu nyuci baju bayinya, anaknya yang masak. Langsung bilang, Pak, saya mau izin. Oh, jalan sudah. Begitu. Gitu saja jawabannya. Oh, jalan sudah. Jadi keluar dari ASN ya? Tidak, maksudnya saya izin selama 3 minggu.
selama 3 minggu. Sekolah STT kan lama, mana 3 minggu dari mana? Ya, itu Pak, kami setiap 3 minggu baru kami pergi lagi ke setiap dua bulan baru kami pergi ke Biak. Ini sekolah yaitu jarak jauh, ya, dosennya yang datang. Dosen Pakai Zoom kah? Iya, tidak, Zoom belum ada Pak, belum ada hambanya. Jadi kami harus pakai kapal kecil ke Biak. Jadi nanti dosennya yang terbang jam 12 malam dari Jakarta baru sampai di Biak. Oh, dari Jakarta kah? Iya, dari Dosennya? Jakarta dosennya. Oh, Iya, oke. dosen dari Jakarta, entah itu orang Jawa, orang Manado, orang Toraja, ada berapa dosen? Itu ada sekitar 6 setiap satu kali datang. Begitu. Jadi kalau sudah ada informasi lagi, kami harus berangkat lagi ke sana, yaitu setiap 3 bulan. Tetapi kami kuliah itu selama 3 minggu full, mulai dari jam 7:30 sampai jam 10 malam. Jadi selama Ibu, sebentar, saya nggak masuk akal. Ibu masih Iya. sekolah di STT sana, padahal Ibu masih ASN. Jadi Iya. gaji ASN jalan juga? Jalan. Karena yang penting intinya saya sudah minta pamit, izin dengan Pak Distrik. Pak Distrik begini, sudah Ibu jalan saja, diatur. Yang penting ada saya kasih tanggung jawab kepada sekretaris. Karena itu satu kantor kan ada tupoksinya, ada sekretaris, jadi seksi-seksi apa saya bilang tolong di-handle. Nanti pulang, kalau macam yang paling sensitif itu tidak boleh ditandatangani sekretaris itu, masalah nikah, tanah, dengan ada 3 poin. Ya, kalau hanya masalah surat-surat keterangan, mungkin pengantar KTP, kesehatan itu silakan ditandatangani sekretaris. Kalau yang sensitif tidak bisa. Saya harus yang tanda tangan karena saya harus yaitu mempelajari dulu apakah ini bisa, tidak, baru saya tanda tangan. Begitu. Oke, lanjut. Ya, jadi selama saya ke sana, yaitu setelah kuliah, yaitu kuliahnya 4,5 tahun. Jadi setiap 3 bulan harus ke sana, setiap 3 bulan ke sana. Tetapi 3 minggu full itu belajar. Ya itulah. Jadi sampai sana pas waktu 5 menit lagi. 5 menit lagi harus selesai. Silakan. Jadi singkat cerita sudah yaitu ujian meja. Ujian meja yaitu satu orang bisa dikasih waktu 50 menit. Saya hanya bisa menghabiskan waktu 20 menit. Kenapa? Karena saya punya hasil, yaitu saya tidak nyontek-nyontek kepada siapa-siapa. Saya hanya yaitu memakai yaitu hikmat dan yaitu daya ingat yang Tuhan kasih, saya pakai dan saya yaitu untuk bisa mempertanggungjawabkan skripsi saya. Akhirnya begitu, dosen bingung sendiri karena dosen juga menguji kita itu, yaitu bukan dia masuk hanya dari depan, buka halaman atau judul. Tetapi kadang-kadang itu dosen masuk dari belakang, pintu tengah. Artinya yaitu dia masuk, dia yaitu bisa menguji kita dari daftar isinya dulu, atau mungkin dia masuk di bab 2-nya, atau dia di depannya judulnya disebutkan. Jadi dia bisa bikin kita punya yaitu pikiran juga bisa kacau, tapi kalau kita tidak konsentrasi. Tapi kalau kita yang kerjakan sesuai dengan kita punya yaitu hasil sendiri, kita tidak perlu takut. Sampai ya tidak bicara sombong. Dari 425 mahasiswa akhirnya bisa gugur karena tidak bisa bertahan dengan peraturan yang ada, sampai hanya mencapai 225 yang bisa berhasil pulang. Dan saya mendapat juara 2. Wow. Yaitu juara 2 dapat Alkitab lagi. Dan saya pulang sudah, jadi langsung di situ ya sudah dikasih, bukan menyombongkan diri, gelar STH, dan di depannya belum. Saya harus menunggu lagi 4 tahun kemudian baru saya dilantik mengikuti musyawarah daerah 4 tahun, dan tunggu 5 tahun lagi baru pendeta penuh. Jadi 9 tahun saya menunggu, yaitu setelah pulang dari sekolah Alkitab. Menunggu 9 tahun bukan hal yang gampang dan bukan hal yang mudah, karena saya juga orangnya tidak ambisi. Saya bilang, saya laksanakan saja tugas saya. Entah itu ke sana, karena waktu itu saya dikasih tanggung jawab 2. Ada pos PI yang saya harus yaitu layani jam 7 pagi. Langsung saya harus layani juga yang jam 9.
Jadi rangkap. Jadi saya tidak pernah mengeluh. Saya cuma bilang, hanya Tuhan yang tahu hati saya dan perjuangan saya. Dan puji Tuhan, semua itu yang saya buat bukan untuk saya tuai sendiri, tetapi itu dituai oleh anak-anak saya juga. Dan terbukti anak-anak saya punya masa depan juga. Tuhan campur tangan di dalam perkuliahan mereka. Mereka boleh dapat menyelesaikannya dengan baik. Dan sampai pada Bentar, Ibu. Ya. Kemudian status ASN-nya Ibu gimana, Bu? Ya tetap. Sampai sekarang tetap, Kak? Ya, Sampai sekarang tetap, Kak? iya masih. Oh, double, Kak? Iya, tidak apa-apa. Oke. Sebentar, Bu, saya mau tanya. Ini sudah saat-saat terakhir ya, time. Iya. Bu, sebelum Ibu jadi pendeta di gereja, apakah Iya. Ibu berjemaat di gereja yang sama setelah Ibu menjadi pendeta ini? Memang dari awal, memang kami sudah, yaitu dari kota, kita sudah gereja di satu organisasi, yaitu GPSDI. Hanya waktu saya kuliah itu di GPDI. Tetapi itu kan kita hanya menimba ilmu. Tetapi setelah itu kita diserahkan kembali ke masing-masing gereja untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Oke. Waktu itu kan Ibu masih ASN, Ibu masih jemaat biasa kan? Iya. Setelah Ibu jadi pendeta, ditabiskan, apa Ibu langsung menjadi gembala di gereja itu? Bagaimana nasib gembala yang aslinya di situ? Apakah dia pindah ke gereja lain atau bagaimana? Iya. Yang sebelum saya gantikan itu kami dari gereja kami buka pemekaran di Manokwari. Dan ini keponakan saya sendiri. Keponakan saya itu bilang, ya nanti mama tua saja ganti saya di sini. Saya bilang, ganti di sini bikin apa? Saya itu orangnya tidak terlalu macam mau merasa macam mau bilang senang, sukacita, begitu, karena saya tahu seorang gembala itu kan tidak gampang. Ya, akhirnya begitu sudah dia minta di Manokwari karena istrinya itu orang Cina, baru rajin pintar menjahit, sudahlah dibukalah pemekaran di Manokwari. Setelah itu ada jemaat meninggal setelah saya pimpin, yaitu setelah saya sudah pulang pemakaman dan hamba Tuhan ada, terus nanti ketua BPD saya bilang begini, oh nanti minggu depan kita ada pelantikan. Terus saya bilang, di mana? Dia bilang, di sini. Saya bilang, di sini mana? Di gereja. Saya pikir itu siapa yang mau dilantik? Kan dia tidak dikasih tahu. Langsung dia bilang, nanti mama yang dilantik. Loh, saya kok macam gemetar. Saya bilang gini, Tuhan, aduh Tuhan mampukan saya. Ini sebagai apa? Saya pikir itu sebagai yaitu tua-tua jemaat kah, apakah? Langsung tidak, sebagai gembala. Jadi yang lantik saya itu anak sekolah minggu saya. Iya. Aneh tapi nyata. Iya, jadi pengurus daerah itu baik itu dia sekretaris, dia bendahara, dia ketua BPD, sekarang itu ada juga istrinya ketua biro kaum wanita, adik saya sendiri, keponakan saya sendiri, yaitu itulah anak-anak sekolah minggu saya, yang baru-baru yang minggu lalu khotbah juga, yaitu dia hamba Tuhan tapi dia ASN juga, itu dia. Sampai dia bilang begini, ini guru sekolah minggu saya malu, saya bilang, dia bilang iya, itu dia bilang tanya Tante Maria, yaitu Ibu Gemal sini. Saya itu orangnya paling pendiam. Dia bilang begitu. Memang dia orangnya pendiam. Jadi kalau kita kasih tugas, dia tinggal melongo begitu. Tapi kita tidak pernah marah dia. Tapi yang namanya karakter hamba-hamba Tuhan itu beda. Jadi ya tidak sedikitlah pemuritan yang Tuhan percayakan bagi saya, yaitu ada sekitar 20. Ya. Jadi itu yang kita yang lakukan. Karena saya tidak bisa berbuat lebih banyak buat yaitu anak-anak Tuhan sekarang, makanya saya biasa bilang sama guru-guru sekolah minggu, jangan menyerah sebelum memberi buah. Nah, itu. Oke, Ibu, ya, sudah waktunya sudah habis ya Bu ya. Iya. Jadi mungkin perlu dilanjutkan sesi 3. Iya bisa. Ibu kan sudah sesi 1 sudah, ini sesi 2. Saya pikir masih banyak nih pengalaman dari Papua ini. Jadi nanti kan saya akan schedulekan ke
sesi 3 kan, jadi Iya, nggak ada bisa. salahnya kan. Nah, jadi saya mau tanya terakhir ya Bu. Ibu Iya. selama bekerja sebagai ASN maupun sebagai gembala, Ibu sudah berbuat baik. Pasti pernah dong, Ibu sudah melakukan perbuatan baik, tapi Ibu disalah mengerti. Bahkan mungkin Ibu pernah difitnah. Pernah nggak Ibu? Seperti Jadi, itu. Oke, dengar baik-baik ya. Ibu sudah melakukan hal baik, baik sebagai ASN waktu dulu sebelum STT, sudah STT, sudah jadi gembala. Ibu melakukan perbuatan baik. Tapi mungkin ada salah satu jemaat atau orang-orang yang mungkin bisa disalah mengerti. Bahkan Ibu difitnah. Perbuatan baik Ibu disalah mengerti, bahkan Ibu difitnah. Pernahkah Ibu mengalami hal itu? Kalau ya terima kasih. Kalau difitnah ya tidak pernah. Kalau mungkin hanya mungkin mereka ngomong-ngomong begitu, tapi saya tidak dengar, saya itu abaikan saja. Yang penting saya di telinga saya bilang gini, saya belajar itu, ayah saya dengar dari telinga kiri, keluar telinga kanan, selesai. Nanti kalau ada mungkin ada apa-apa begitu, ya saya tugaskan kepada yaitu tua-tua jemaat yang bisa selesaikan mungkin antara selisih paham saja, selisih paham dengan tapi tidak pernah dengan gembala, yaitu dengan jemaat. Jadi saya meluruskan, saya bilang saya tidak bisa membela yaitu jemaat satu dengan jemaat lain, saya harus tetap berdiri di tengah. Oke. Ya, oke. Terima kasih Ibu Maria. Jadi yang penting apa ya? Jangan jahat. Iya. Jangan jahat. Orang mau jahat sama saudara, itu urusan dia. Orang mau fitnah saudara, mau serang saudara, mau jelek-jelekin saudara, itu urusan dia. Yang penting hatimu benar. Karena Amen. kalau orang jahat sama saudara dan saudara tetap mengasihi orang itu, maka surga nggak punya alasan untuk tidak memberkati saudara. Surga nggak pernah punya alasan untuk tidak tolong saudara. Tapi yang repot adalah ketika orang jahat sama kita, ternyata kita balas lebih jahat sama dia. Dan yang repot, orang sakiti kita, respon kita balas sakiti dia. Itu artinya apa? Kita punya sikap berdasarkan sikap mereka kepada kita. Kalau lu baik, orang-orang dunia kan gitu kan. Kalau lu baik, gua baik sama lu. Tapi kalau lu jahat, gua jahat. Itu orang dunia loh. Itu yang terjadi, itu fakta. Itu artinya apa? Kita bukan anak Tuhan dan kita tidak memantaskan diri untuk jadi anak Tuhan. Untuk jadi pewaris tahta kerajaan Allah. Mari, mulai saat ini kita bikin surga tidak punya alasan untuk tidak memberkati kita. Amin. Terima kasih atas kesaksian Ibu Maria Kendek. Memberkati kita semua di Zoom, di Kompak siang ini. Ya, teman-teman jika ada yang rindu untuk mengisi ruang testimoni, ya boleh kontak saya atau Pak Karel. Nanti kita akan jadwalkan. Dan teman-teman di YouTube channel ini, supaya mendapatkan notifikasi, silakan subscribe, comment, and like and share. Ya, terima kasih Bu Maria. Ya, serahkan kepada Pak Karel. Tuhan memberkati. Terima kasih semua. Memberkati. Oke. Ya, terima kasih Bu Maria yang sudah sampaikan kesaksian ya. Mana kehidupan uang. Hanya jauh dari Nabire ke mana? Ke Biak berapa lama Ibu jalannya? Naik kapal laut tuh.
Naik Berapa kapal laut lama? ya? Buka mikrofonnya, Bu. Mikrofonnya tertutup. Mikrofonnya tertutup, Bu. Kita nggak dengar apa-apa. Ya. Jadi kalau naik kapal feri atau kapal penyeberangan itu 3 hari 3 malam. Nah, jauh lah. Jadi saya muter-muter saya tidak pusing. Yang penting saya bilang, saya selamat Tuhan, saya mau pergi melakukan pekerjaanmu. Itu saja prinsip saya. Ya. Ya, Luar biasa ini Bu Maria. Ini. ya, luar biasa Saya Ibu banyak ya. belajar. Terima kasih Sampai- Ibu. Sampai di Biak, itu belum sampai di Biak, itu sampai di Serui. Kita harus yaitu pegang kita punya sepatu lagi karena becek-becek, kita harus menyeberang lagi pakai besi-besi. Ya itu, jadi kita harus, ya itulah pikul salib. Iya, Jadi iya, itu juga sampai tiba di kampus ya kadang-kadang jam 1 malam tinggal cuci-cuci kaki yang becek-becek baru duduk sembahyang. Terima kasih Tuhan kami sudah sampai. Begitu. Oh, ya. Oke. Ini satu spirit buat kita ya. Ya. Bagaimana untuk ya di samping ASN juga mau menjadi hamba Tuhan ya, bersyukur ya. Masih tetap ASN bisa sekolah teologi aja, ya. Saya percaya bahwa semua itu ada rencana Tuhan yang indah ya bagi Amin. ibu dan suami, keluarga itu merelakan ya, mensupport ibu ya. Jadi dalam keluarga ibu nggak ada hambatan, semua support ibu ya. Terima kasih Ibu Maria sudah sampaikan kesaksian untuk kita yang membakar semangat kita supaya kita tidak patah arang ya menghadapi tantangan hidup ya. Saya belum pernah naik kapal feri itu 3 hari 3 malam tuh belum pernah ya. Tobat itu. Ya, makasih Bu ya. Masih bersama kita ada Pak Bambang masih di jalan, Pak Frans ya, ada Pak Frans, Ibu Melana, Ibu Ros, Pak Gibson, Pak Siswanto dari Malang, semua monitor, Ibu Sri Mujiati dan Pak Brahmana dari Bogor ya. Terima kasih Bapak-bapak. Kalau tidak keberatan dan sinyal memungkinkan bisa kameranya di on kan ya. Oke. Kita lanjut pada sesi berikut.